Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Saya akan mempraktekkan membuat sebuah aplikasi mobile ya, di mata pelajaran informatika kelas 11. Di video ini kita akan membuat aplikasi yang bernama Speechboard ya, sesuai yang ada pada judul aktivitas ini. Jadi sketsanya adalah konsepnya adalah apa yang sudah digambarkan di modul buku informatika ini ya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke Meet App Inventor-nya ya. Di sini ada lembar kerja kita yang masih bersih ya, yang masih kosong, belum terisi apapun. Sekarang kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada sebuah teks ya. Teks ini tertulis yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita buat sama persis seperti ini ya. Nah, untuk membuat sama persis di modulnya, di modul untuk latar belakangnya itu sendiri yaitu berwarna hitam ya. Di sini kita bisa merubahnya di bagian screen 1 ya, ini lembar kerja kita. Ini masih di screen 1 namanya. Kita lari ke properties yaitu di background color ya. Kita rubah di sini ya. Dirubah menjadi warna hitam atau di sini black ya. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, sekarang kita masukkan teksnya ya. Untuk masukkan teks di sini kita menggunakan label ya. Kita tarik ke sini ya. Nah, di sini memang tidak terlihat ya. Karena di sini latar belakang atau backgroundnya ini berwarna hitam dan teksnya juga berwarna hitam, akhirnya sama-sama tidak kelihatan. Sekarang kita modifikasi terlebih dahulu. Di sini untuk modifikasi di bagian komponen kita klik dulu label 1 agar pasti nanti yang kita edit adalah bagian label 1 ya. Di sini kita rubah dulu yaitu width-nya di bagian width itu fill parent. Fill parent itu sendiri adalah untuk mengubah panjang ya, panjang sebuah label ini, ukuran panjang label ini agar menyesuaikan ukuran layar monitor di HP kita ya. Kalau otomatis itu adalah menyesuaikan nanti objeknya ya, panjang objeknya ya. Makanya di sini kita width-nya ya, kita menggunakan fill parent. Teksnya di sini kita rubah sesuai dengan yang ada di modul yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini masih belum terlihat ya, karena di sini teks colornya belum kita rubah menjadi putih ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, sekarang untuk di modul di sini dia posisinya ada di tengah ya, bukan di rata kiri ya. Sekarang kita rubah bagaimana posisinya agar berpindah ke tengah. Di sini masih di label 1. Kita mengarah ke teks alignment ini. Kita klik. Nah, di sini kita pilih center 1. Nah, di sini sudah berubah. Ini sudah sesuai yang ada di modul ya. Sekarang kita masukkan gambar ya. Di sini di sketsa terdapat sebuah gambar ya. Nah, gambar di sini kita gunakan button ya. Nah, di sini button kita tarik di sini, di bawahnya label 1. Nah, di sini di komponennya pun button 1 juga di bawahnya label 1. Di sini akan urut ya, akan runtut ya. Nah, di sini kita rubah dulu width-nya. Width-nya kita rubah ke fill parent. Nah, terus di sini height-nya ini dikondisikan saja ya. Kita sesuaikan saja. Nanti saya buat di sini 150 pixel ya. Nah, ukurannya kurang lebih seperti ini. Kalau memang masih terlalu lebar, bisa dirubah menjadi misalkan 120 pixel ya. Nah, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Atau ini
pas atau tidaknya nanti ya. Ini sementara kita buat 120 pixel terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita nantinya button ini kita masukkan sebuah gambar. Nah, di sini kita masukkan gambarnya di bagian image ya, masih di bagian button 1. Nah, di sini kita masuk image, lalu kita upload file. Nah, di sini upload file. Nah, di sini kita pilih gambarnya yaitu yang pidato proklamasi. Nah, kita open. Nah, kita oke. Nah, kalau masih proses akan muncul tampilan di atas seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul. Tetapi di sini masih terdapat sebuah teks yaitu teks for button 1. Menghilangkannya, kita lari ke bagian teks ini ya, di bawah ini masih di propertiesnya bagian button 1. Nah, di sini teksnya kita hapus saja agar tidak ada teks yang muncul pada gambar. Nah, ini sudah bersih ya gambarnya. Nah, sekarang kita lihat lagi di modul ya. Nah, ini sudah sesuai. Sekarang di sketsanya di bawah gambar ya, terdapat teks lagi yaitu dengan tulisan klik gambar untuk memainkan. Nah, sekarang kita masukkan. Di sini kita gunakan label lagi. Kita tarik di bawahnya gambar ini ya. Nah, di sini posisinya di komponen ya, dia akan ada label 2. Label 1 adalah ini yang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Label 2 yang belum kita sesuaikan. Nah, sekarang kita sesuaikan sama persis ya. Kita buat ke width ya, width fill parent ya. Nah, di sini kita rubah teksnya. Klik gambar untuk memulai. Nah, udah di sini text colornya kita rubah menjadi putih. Nah, agar kelihatan. Jangan lupa di sini agar ke tengah kita pilih text alignment. Nah, di sini kita pilih yang center. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini untuk bagian height ya, atau tinggi. Di sini height kita gunakan 120 pixel. Bagaimana kalau kita gunakan yang otomatis ya atau automatic? Nah, sekarang kita klik oke. Nah, di sini kalau kita gunakan automatic ya, dia otomatisnya menyesuaikan ukuran gambarnya. Menyesuaikan ukuran gambar. Nah, makanya di sini saya buat di sini 120. Ya. Ini sesuai kebutuhan saja ya. Nah, ini sudah ya. Jadi itu tadi untuk perbedaan antara fill parent dengan automatic ya. Baik itu di height-nya atau tingginya atau width-nya atau lebarnya ya. Itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke modul ya. Di sini inputnya pengguna mengetuk gambar sang proklamator di ponsel. Nah, prosesnya aplikasi memainkan rekaman pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia. Outputnya apa di sini? Aplikasi mendengarkan suara rekaman lewat speaker ponsel. Nah, berarti saat nanti ini gambarnya itu diketuk atau klik ya, itu akan muncul suara rekaman pidato. Nah, sekarang kita buat. Di sini untuk memasukkan suara ya atau media MP3 ya. Kita masuk di bagian media ini, bagian kiri ya. Kita tarik ke sini. Ya, ini kita taruh sembarang saja, yang penting masih di bagian bawah di sini ya. Nanti memang tidak ada perubahan secara tampilan, tapi di komponennya dia akan bertambah, ada player 1. Nah, di sini di player 1 kita masukkan nih MP3-nya, yaitu di bagian properties di source. Kita upload file. Nah, sekarang kita upload. Nah, kita pilih yang proklamasi Soekarno. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang kita tunggu ya. Di sini kalau masih uploading berarti masih proses mengupload. Kalau ini sudah hilang berarti prosesnya sudah selesai. Nah,
Itu ya. Jadi ini tergantung dari koneksinya saja. Nah, di sini kita kembali lagi ke modul sambil menunggu proses upload ya. Bahwasanya di sini berarti sistem kerja logikanya adalah ada terletak pada button. Jadi nanti buttonnya kita berikan logika apabila button 1 itu diklik akan terjadi memunculkan suara atau MP3. Nah, MP3 yang tadi sumbernya dari player ya. Nah, ini sudah hilang, ini sudah berhasil masuk ya. Nah, ini berarti sudah bisa kita buat logikanya atau cara kerjanya. Sekarang kita masuk di bagian menu blok ini. Nah, di bagian menu blok ya, tadi yang saya bilang logikanya ada di button. Nah, di sini di bagian kiri ini ya, di button 1 kita klik, pilih yang when button 1 klik. Nah, artinya di sini ketika button 1 itu diklik akan terjadi apa? Nah, terjadi apa di sini adalah memainkan suara. Nah, kita pilih player 1, kita pilih call player 1 start. Nah, ini ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa dicoba ya. Nah, sekarang untuk mencobanya bisa kita download atau di compiler di HP kita. Nah, itu ya untuk di latihan modul. Nah, di sini ya tinggal dicoba saja untuk teman-teman ya. Jadi itu untuk video pada latihan kali ini ya, nanti kita buat latihan selanjutnya sesuai yang ada di modul. Oke, itu dari saya. Saya Eri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.